Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kasubdit Bina Faham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Kemenak RI, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi. Yang kami hormati narasumber kita malam hari ini, Bapak Muhammad Syafaat, Kasubtim Penanganan Konflik Keagamaan Subdit BPKI PKK Kemenak RI. Yang kami hormati peserta Zoom yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, kita persilakan kepada Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Kemenak RI, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi untuk memberikan pengantar sekaligus pemantik pada webinar Depart edisi 34 malam hari ini. Dengan hormat kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, salve, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya dan selamat malam buat Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kita semua selamat umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan semuanya dari para penyuluh, penghulu, aparatur Kementerian Agama yang lain secara umum mungkin ada kasih bimas, kasih urais atau misalnya mungkin dari kalangan yang lainnya karena saya tidak bisa mengenali satu persatu mungkin ada dari berbagai kalangan yang berbeda latar belakang mungkin ya mungkin juga dari masyarakat umum juga mungkin ya. Alhamdulillah pada malam ini pada hari anak ini ya, hari anak tanggal 23 Juli, 23 Juli 2025, kita bisa kembali melanjutkan dan mengikuti kegiatan rutin yang bisa biasa dilaksanakan pada malam Kamis ini, malam Kamisan ya, diskusi malam Kamisan atau diskusi penguatan aktor resolusi konflik yang biasa kita laksanakan. Ini sudah edisi yang keberapa, Fatma? 34 ya? 35? 34, Pak. Oke, 34 Pak 34. Kasubdit. Ya, 34 minggu ini edisi spesial ini. Yang pertama edisi Hari Anak, yang kedua ini moderator dan dan narasumbernya ini dua-duanya baru pulang dari Tanah Suci ini ya. Dua-duanya menjadi petugas haji 2025. Ini menjadi petugas haji itu bagi kawan-kawan ASN Kementerian Agama yang beragama Islam itu salah satu pencapaian gitu ya, salah satu pencapaian yang luar biasa. Eh, karena ya hanya berapa persen dari ASN Kementerian yang agama yang kemudian bisa menjadi petugas haji. Dan mudah-mudahan ya benar-benar menjalankan tugasnya dengan tulus, ikhlas, dan baik sehingga bisa selain mendapatkan selain mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama juga mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Nah, yang eh, pada malam ini udah bergabung Mas Safatnya belum? Belum, Pak. Sudah ada tadi. Sudah ada. Sudah ada. Muhammad Syafaat. Oh, Saya sudah ada juga ya. terus. Iya. Oke, ya pada malam ini kita akan menyimak
pembahasan dan paparan dari narasumber Pak Haji Muhammad Syafaat. Ya, ini juga beliau juga ini baru ditetapkan sebagai Kasubtim di Subdit Bina Paham Keagamaan Islam, Kasubdit Sukasubtim Advokasi Penanganan Konflik ya. Mudah-mudahan bisa kami dari Subdit Bina Paham bisa bekerja secara lebih efektif dan lebih baik lagi untuk melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya pencegahan serta penanganan konflik keagamaan di Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu sumber atau misalnya yang kerap menjadi pemicu konflik adalah keragaman dan perbedaan paham keagamaan ya, baik di intra atau internal umat Islam maupun antar umat beragama. Nah, ketika konflik intra umat Islam atau intra umat atau di dalam konflik antara kelompok Islam misalnya atau antar kelompok beragama itu ada yang dikenal dengan kelompok-kelompok aliran-aliran atau em, eh, apa ya ya kelompok yang bermasalah gitu kan, kelompok yang bermasalah. Eh, Ketika misalnya saya dalam beberapa kesempatan yang berbeda sering menyampaikan bahwa Kementerian Agama itu eh, termasuk ya kami gitu ya, para pejabat juga ASN Kementerian Agama itu tidak punya wewenang untuk kemudian menyatakan bahwa satu kelompok, seseorang, satu aliran atau satu paham atau misalnya sekelompok orang, beberapa orang, ucapan atau tindakan mereka itu dianggap sebagai perbuatan atau apa ya sikap dan pandangan yang sesat atau tidak sesat. Jadi kita sebagai ASN Kementerian Agama eh, tidak punya wewenang seperti itu, tidak punya wewenang untuk menyatakan bahwa satu kelompok atau seseorang, satu tindakan atau satu ucapan dari satu orang atau sekelompok orang itu sebagai tindakan yang atau ucapan yang sesat atau tidak sesat. Jadi dalam terminologi atau konteks pencegahan dan penanganan konflik keagamaan itu kita tidak mengenal aliran atau kelompok yang sesat gitu ya. Jadi seberapa tinggi pengetahuan kita eh, mengenai agama, pengetahuan agama kita, seberapa luas pengetahuan agama kita tentang ajaran agama kita. Selama kita masih menjadi ASN Kementerian Agama atau menjadi ASN secara umum gitu ya, bukan hanya ASN Kementerian Agama, ya tetap saja kita tidak punya wewenang untuk menyatakan, oh ini kelompok yang sesat, oh ini kelompok yang tidak sesat. Selama itu tidak, ya kita tidak punya wewenang itu. Nah, yang kemudian menjadi perspektif kita dalam melakukan penilaian terhadap suatu kelompok atau seseorang itu ya, apakah kemudian dari sisi relasi sosial, dari sisi hukum kenegaraan kelompok itu atau orang itu em, memicu atau menyebabkan masalah atau tidak gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu penilaian dan pertimbangan kita dalam menyikapi atau memandang atau melihat seseorang atau sekelompok orang. Nah, itu yang akan dijelaskan lebih jauh oleh narasumber kita malam ini yang sangat aktif juga melakukan advokasi ketika mendengar eh, se, apa, seorang ASN Kementerian Agama misalnya menyatakan bahwa ini kelompok yang sesat atau tidak sesat. Terima kasih Bu Haji Fatmawati dan juga Pak Haji Syafaat yang telah bersedia untuk menjadi salah satu narasumber kita dan kita sama-sama simak paparan keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Pak Kasubdit yang sudah memberikan pemantik untuk jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Baik, mari kita persilakan kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Haji Muhammad Syafaat STHI. Tapi sebelumnya kami akan bacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama beliau Haji Muhammad Syafaat STHI, tempat tanggal lahir Berau
18 September 1983. Ternyata beliau masih muda sekali. Unit kerja, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Golongan pangkat 3B, Penata Muda tingkat 1. Jabatan, Pembimbing Teknis Urusan Agama pada Subdit Bina Faham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Alamat kantor, Jalan MH Tamrin nomor 6 Jakarta Pusat, lantai 7. Alamat rumah, Villa Dagotol, Kelurahan Setua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nomor HP beliau 081 315 156 155 658. Pendidikan terakhir S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2019 sampai sekarang. Pelatihan pertama Short Term Award, Policies for the Disarmament and Rehabilitation of Violent Extremists, Monash University Australia 2018. Yang kedua, pelatihan praktis dukungan psikososial dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi, Search Common Ground, Jakarta, tahun 2022. Yang ketiga, Tim Pokja Moderasi Beragama Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI 2019-2023. Riset dan tulisan. Pertama, pola-pola konflik keagamaan di Indonesia 1990 sampai 2008, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina 2009. Yang kedua, Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam 2022. Yang ketiga, Pedoman Peliputan Media Toleran Kementerian Agama RI 2022. Organisasi Jabatan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kuningan 2014 sampai 2016. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Pusat 2018 sampai 2019. Yang ketiga, Gerak Literasi Indonesia 2020 sampai sekarang. Ini sekelumit tentang kurikulum vitae bagi narasumber kita malam hari ini. Dan mari kita persilakan kepada beliau untuk memaparkan materinya pada malam hari ini yang berjudul Kementerian Agama dan Jejak Penggunaan Istilah Paham Keagamaan di Indonesia. Silakan Kang Syafaat. Mudah-mudahan sudah tampil di layar PPT yang sudah saya share. Sudah Kang, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, masya Allah, kana wa malam yasa lam yakun nama ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Terima kasih kami haturkan pertama kali kepada moderator Mbak Hajah Fatma, Mbak Terima Hajah kasih. Fatmawati, yang sudah mengizinkan kami untuk join dalam diskusi debat kita malam hari ini. Eh, yang kami hormati Kang Kasubdit, Pak Katim, Kang Deddy Slamet Riyadi, selaku Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik. Yang kami hormati rekan-rekan panitia debat yang di malam hari ini sudah masuki pertemuannya yang ke-34 ya. Eh, jadi cukup cukup apa namanya? Cukup intensif sekali perjalanan debat kita. Eh, yang kami hormati pula rekan-rekan di penyuluh agama, baik di apa namanya yang baru mulai bergabung misalnya dalam pertemuan debat kali ini atau yang sebelumnya sudah secara rutin mengikuti, baik yang di lingkup internal Kementerian Agama, baik di lingkup Kanwil, Kemenak Kabupaten Kota hingga kabupaten kecamatan, di sana ada penghulu dan penyuluh, khususnya teman-teman ARK maupun rekan-rekan dari organisasi Islam atau organisasi
non pemerintah dari civil society. Eh, Kami haturkan eh, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Wilujeng Sumping semuanya. Saya punya waktu di sini kalau tidak salah sampai eh, 30 menit. 30 menit ke tiga depan puluh ya. menit kan. Berapa menit? Ya, 30 menit. Oke. Eh, 30 menit waktu yang cukup singkat. Sedangkan jika kita lihat posisi apa yang kebetulan saya coba sajikan dalam pertemuan kita kali ini itu terkait dengan satu kajian yang mungkin masuk pada kajian eh, sejarah, kira-kira begitu, karena ada kata jejak di sini. Dan kemudian kalau kita hitung, maka jejak kesejarahan di dalam presentasi saya ini mungkin cukup panjang, bahkan sejak beberapa waktu sebelum era kemerdekaan dimulai. Namun secara ringkas saya coba membaginya pada beberapa slide di sini dan beberapa eh, rumusan bahasan. Ada sekitar 13 slide dan saya akan memulainya dengan disclaimer ya. Disclaimer ini menjadi penting bagi saya secara personal untuk memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa apa yang saya coba sajikan ini tidak apa namanya tidak sepenuhnya sempurna dan tidak sepenuhnya juga ini memiliki otoritas yang cukup baik dan valid. Demikian. Disclaimer saya pertama adalah bahwa pembahasan kita kali ini, meskipun ada penggunaan istilah keagamaan, ini kita tidak akan membahas apa itu agama dan apa itu kepercayaan. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, pendekatan dalam bahasan kami ini bersifat sosiohistoris dan ini merujuk kepada dokumen-dokumen yang sempat saya kaji secara mandiri, baik yang dalam bentuk primer maupun sekunder dari Kementerian Agama. Dan yang ketiga adalah bahwa penggunaan contoh-contoh kelompok-kelompok paham keagamaan maupun irisannya dalam konflik sosial berdimensi keagamaan ini saya susun berdasarkan studi mandiri dan belum bersifat kesimpulan. Karenanya bukan dalam versi resmi Kementerian Agama. Jadi walaupun saya melekat posisi sebagai ASN Kementerian Agama, tapi ini tidak merupakan versi resmi. Oke, studi kami ini kalau kita hitung sejak tahun 46 sampai sejak lahirnya Kementerian Agama sampai sekarang 2025 maka sudah berusia sekitar 79 tahun atau berjarak waktu sekitar 70 atau 80 tahunan lah kalau kita hitung beberapa tahun sebelum era kemerdekaan. Karenanya dan secara metodologi pembahasan kita kali ini lebih menggunakan pendekatan kalau dalam pendekatan konsep sejarah itu dalam pola berpikirnya itu ada yang bersifat sinkronik, ada yang bersifat diakronik. Nah, pemaparan saya ini lebih bersifat sinkronik, diakronik, sorry. Apa itu pendekatan sinkronik dan apa itu pendekatan diakronik? Pendekatan sinkronik adalah peristiwa kesejarahan yang dipelajari secara mendalam, namun pada satu waktu tertentu. Nah, sedangkan diakronik yang kemudian kami pilih dalam pembahasan kali ini, peristiwa sejarah itu dipelajari berdasarkan rentang waktu yang lebih panjang, serta melihatnya dalam konteks perkembangan waktu yang cukup dinamis dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain. Oke, saya coba merumuskan beberapa pertanyaan untuk membatasi bahasan kita di malam hari ini. Pertama, jika tadi Kang Kasubdit sudah mencoba mengantarkan dan menyebutkan beberapa sifat yang melekat pada apa itu aliran, gerakan, paham keagamaan, maka kita mungkin akan memulainya dari apa itu aliran, apa itu gerakan, apa itu paham keagamaan, tanpa menyebutkan sifat-sifat yang melekat di belakangnya. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan bagaimana posisi negara dalam hal ini Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melihat perbedaan paham-paham keagamaan di Indonesia. Sebagaimana tadi sudah sampaikan Kakak Subdit bahwa paham-paham keagamaan di Indonesia itu baik dari internal Islam maupun internal Kristen, Katolik, Hindu, Buddha pasti tidak tunggal dan senantiasa beragam. Kecuali mungkin Katolik yang memiliki kekhasan. Yang kemudian pertanyaan ketiga ini kemudian muncul kira-kira apa dan bagaimana peranan Kementerian Agama dalam mengelola keberagaman paham keagamaan tersebut.
Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana istilah-istilah itu muncul dalam konteks dokumen-dokumen pemerintah terkait dengan paham dan gerakan keagamaan yang ada di Indonesia. Saya sengaja tidak menggunakan kata bermasalah di dalam judul saya, karena itu mungkin hanya semacam pemantik saja dalam judul diskusi yang dibuat dalam flyer. Karena saya lebih mengedepankan konteks paham keagamaan yang belum melekat apapun di belakangnya. Kecuali kemudian nanti di dalam terma bahasan akan kita coba uji kira-kira kalau memang betul bahwa ada kata sifat misalnya bermasalah, aliran keagamaan atau paham keagamaan bermasalah itu kemudian melekat dan muncul pada konteks konstitusi atau regulasi yang paling kiwari, paling belakangan, itu kira-kira apakah dia lahir dari ruang kosong atau dia melewati banyak babak, kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan inti di poin 4. Oke, teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, eh, jika merujuk kepada pertanyaan pertama, ini cukup ringkas saja, saya mau coba menjawabnya. Apa itu aliran gerakan dan paham keagamaan? Jadi kalau boleh membagi aliran gerakan atau paham itu semacam apa ya? Aktivitas dari eh, aktivitas dari keberagamaan itu sendiri, aktivitas dari keagamaan itu sendiri. Jadi kalau ada definisi tentang agama adalah A, B, C, D, kemudian dalam bahasa Inggris religious itu adalah A, B, C, D, religion itu adalah A, B, C, D, kemudian ad-din misalnya itu adalah A, B, C, D, itu ada penjelasan secara definisi yang menunjukkan tentang apa pengertian dari agama. Namun jika kita merujuk kepada pembahasan kita kali ini, sifat ataupun aktivitas dari agama itu kemudian kita pahami sebagai aliran gerakan atau paham keagamaan. Eh, maka jika kita merujuk kepada apa namanya pada penjelasan yang mungkin cukup sederhana yaitu eh, aliran gerakan atau paham keagamaan itu adalah ekspresi dari keberagaman seseorang yang mengaku dirinya beragama dan kita sadar betul bahwa di Indonesia sila pertama itu kita sama-sama pahami dan maphumi bahwa berbunyi ketuhanan yang Maha Esa di mana kemudian dalam definisi selanjutnya kita mendapatkan fakta sejarah yang unik kira-kira begitu. Jika memang ada sila ketuhanan yang Maha Esa, lantas pertanyaan selanjutnya adalah apakah negara Indonesia itu adalah negara agama? Kira-kira begitu. Jika negara agama, apakah ada faktanya? Namun jika bukan negara agama, kira-kira juga apakah ada faktanya? Ternyata dua pertanyaan tadi itu mengerucut pada satu kesimpulan bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi juga tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang di luar dari eh, falsafah maupun konstitusi yang ada di Indonesia. Falsafah yang kami maksudkan tentu saja adalah Pancasila, karena itu adalah lima, lima, lima dasar filosofis yang kemudian dibangun oleh Founding Father. Kemudian terkait dengan konstitusi juga demikian. Kalaupun dia bukan negara agama dan agama kemudian juga tidak diabaikan, kita kemudian mendapatkan fakta kedua setelah adanya konstitusi terkait dengan Pancasila, undang-undang, yaitu keberadaan dari apa namanya satu institusi yang disebut dengan Kementerian Agama yang lahir tahun 1946 tepatnya tanggal 3 Januari yang kemudian kira-kira ngurusin agama. Nah, jadi kalau pertanyaan pertama tadi coba kita bisa jawab itu adalah ekspresi keagamaan baik dalam bentuk paham internal yang berada di dalam diri manusia maupun kemudian dia bersifat dalam sebuah gerakan dan aktivitas kemudian gerakan dan aktivitas itu kemudian terdefinisikan dalam bentuk aliran. Jadi kalau kita lihat sungai, paham itu airnya, kira-kira gitu. Gerakan itu aktivitasnya, apakah gerakan air sungai itu bersifat deras, kencang, atau kalem, kira-kira begitu. Kemudian alirannya, tentu saja itu alur sungai, apakah dia ke kanan, ke kiri, membuat cabang, dan seterusnya. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana posisi negara dalam melihat perbedaan paham keagamaan? Saya tadi sudah mengantarkan bahwa negara bersifat apa namanya memiliki sifat filosofi dan kemudian berbasis konstitusi yang menyatakan bahwa agama
walaupun tidak disebut sebagai dasar negara, namun dia menjadi apa namanya dasar falsafah keberadaan negara. Walaupun kita tidak mengabaikan juga agama, namun agama masuk dalam afirmasi dan akomodasi oleh negara. Ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang menyebutkan pasal 29 tentang hak kebebasan beragama dan juga tentu saja kebebasan beragama yang dalam pengertian hak itu kemudian dicoba dikelola oleh institusi yang kemudian masuk pada pertanyaan ketiga yaitu Kementerian Agama. Namun pertanyaannya adalah lantas bagaimana Kementerian Agama mengelola keberagamaan paham keagamaan tersebut. Nah, disinilah kita coba coba mulai ya merujuk kepada dasar-dasar regulasi di tahun 1946 sampai tahun 1950. Tahu berapa tahun tuh? 46, 47, 48, 49, 50. Mbak Fatmawati boleh apa namanya boleh juga menyapa saya. Khawatir saya nanti bicara sendiri nih. Siap, Kang. Oke Silakan. ya, bisa diikuti ya suara saya ya karena dan presentasi saya ya karena saya lagi di barat Indonesia nih di Bukit Tinggi. Jadi sudah Bukit Tinggi pula. Aman, Siap-siap. Mbak. Oke, Aman. oke, sip. Oke, tiga pertanyaan sudah coba kita masuki. Nah, kita akan lihat regulasi. Oh iya, posisi negara dalam hal ini yang saya maksudkan tentu saja adalah dalam pengertian pandangan negara yang bersifat konstitusional. Maka basisnya adalah konstitusi. Maka saya akan merujuk selain pasal 29 yang coba tadi saya sudah sebutkan tentang hak keberagamaan, hak keberagaman dan keberyakinan dan menganut ajaran dan agama maupun kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan warga negara Indonesia, kita punya dua dua dokumen yang kebetulan dalam tampilan di sini ada empat ini ya ada empat bahan. Dokumen pertama adalah hasil konferensi Kementerian Agama tahun 1950 yang sebenarnya merujuk kepada beberapa sumber, diantaranya adalah yang bersifat instruksi tahun 1946, yang bersifat struktur organisasi, di sini ada bahagian gerakan agama, dan juga di dalam dokumen konferensi tersebut juga ada struktur yang menjelaskan tentang agama selain Islam, yaitu di sini Kristen kebetulan. Nah, kita akan mulai dari instruksi. Instruksi Menteri Agama, di sini kita sadar betul bahwa Kementerian Agama itu ketika lahir tahun 1946, gambaran historisnya adalah dia merupakan keberlanjutan dari organisasi yang sebelumnya ada di era kolonial, baik era kolonial Belanda maupun era kolonial Jepang. Era kolonial Belanda disebut dengan kantor Inlandse Voorzaken, yaitu sebuah kantor urusan pribumi yang mengatur terkait dengan apa namanya terkait dengan tiga urusan, satu urusan satu urusan perkawinan, dua urusan pengadilan agama, dan yang ketiga terkait dengan gerakan-gerakan agama. Jadi di masanya apa namanya di masa pemerintahan Hindia Belanda di tepatnya dimulai dari tahun 1882 itu ada regulasi yang mengatur terkait dengan dua hukum pertama tadi yaitu perkawinan dan pengadilan agama. Dan kemudian juga di tahun 1889 ketika Menteri Agamanya dalam tanda kutip itu adalah bernama Sunokro Gurondje, seorang orientalis yang kemudian menjadi apa namanya informan terbaik pemerintah Hindia Belanda untuk mempelajari segala hal yang ada di Indonesia. Dalam studinya kita mengetahui studi yang dilakukan oleh Snokro Gurondje itu masuk dalam studi orientalisme. Orientalisme itu adalah satu ilmu kajian yang bagaimana orang Indonesia atau orang Nusantara gitu kira-kira membaca Indonesia tapi tidak dengan kacamata timur tapi dengan kacamata barat kira-kira begitu karena kacamatanya kita pinjam dari Snokro Gurondje. Nah, di situ ada satu bidang yang ngurusin gerakan agama. Nah, kemudian di masa Jepang organisasi itu kemudian apa namanya bermetamorfosis, kemudian bergerak dan menjadi nama satu satu institusi yang disebut dengan Sumubu. Sumubu ini gambaran ringkasnya adalah eh, nama lainnya adalah kantor agama atau kantor urusan agama di mana ketuanya atau pimpinannya atau menteri agamanya itu adalah Hadratus Syekh Allahyarham Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memiliki wakil namanya Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim punya 4 struktur di bawahnya, ada 4 dirjen lah. Dirjen pertama itu eh,
orang Jepang, saya lupa namanya, terkait dengan bidang militer, dirjen kedua, dirjen militer dan keagamaan, kemudian yang kedua terkait dengan politik, itu juga dari apa namanya dari Jepang. Yang ketiga itu adalah Raden Muhammad Adnan, itu ngurusin bidang urusan hukum agama Islam. Dan yang keempat itu adalah Kiai Haji Imam Jarkasi yang ngurus terkait dengan propaganda pendidikan. Nah, itu ada itu posisinya. Nah, kemudian ketika masuk tahun 1946, ketika Kementerian Agama lahir, dan di situ ada beberapa founding father, ada Kiai Wahid Hasyim, ada HM Rasidi, itu mengeluarkan satu dokumen pertama yang disebut dengan setelah ada undang-undang itu ada muncul kemudian keputusan Menteri Agama, kemudian ada instruksi Menteri Agama, dan kemudian ada struktur Kementerian Agama. Nah, kita membahas diantaranya dua diantaranya instruksi yang berisi terkait dengan tema atau pembahasan yang kira-kira berbunyi poin satu di sini. Instruksi Kementerian Agama membantu pemimpin daerah dalam usahanya menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia di lapangan agama. Poin A. Poin B, menjaga keamanan umum yang bersangkutan dengan agama. Poin C, menjaga adanya persatuan dan tak adanya perpecahan atau salah paham dalam lapangan agama. Poin 2 meneruskan menyesuaikan aturan-aturan lama. Nah, ini tadi konteks dua tadi itu, baik yang di masa Jepang Sunan Guru maupun di masa Ki Hasyim Asy'ari, di lapangan agama dengan keadaan zaman dengan persetujuan pemimpin daerah yang menurut aturan-aturan itu berhak mengurusnya. Jadi menarik bahwa di sini selain ada pemerintahan pusat juga ada pemerintahan daerah, kira-kira begitu. Dan keduanya itu memiliki tanggung jawab yang sama terkait dengan agama. Kemudian ada struktur Kementerian Agama di mana kedua strukturnya itu saya pecah menjadi dua kutipan di sini. Struktur yang mengatur itu berbunyi memiliki pesan memperhatikan aliran-aliran agama dalam kalangan rakyat. Tugas pertamanya kira-kira itu. Tugas keduanya adalah memberi penerangan di mana perlu. Jadi kalau kita lihat Mbak Fatma atau Wati atau Kang Deddy di sini, Subdit Bina Paham itu lahir bukan tahun 2016, kira-kira gitu. Dia lahir sudah punya cikalnya di struktur di struktur pertama Kementerian Agama tahun 46 bulan Maret kalau tidak salah. Kemudian yang menariknya di sini ada bagian Kristen. Jadi struktur Kristen itu menjadi bagian pertama dalam apa namanya struktur Kementerian Agama di bulan Maret tahun 46. Jadi 2 bulan setelah itu ada struktur. Kira-kira begitu. Di sini bunyinya bagian Kristen dalam bidang pendaftaran itu mengurusi gereja-gereja, perkumpulan-perkumpulan agama Kristen, Protestan menurut alirannya, Katolik dengan pengurus-pengurusnya yang kira-kira berisi alamat dengan apa namanya dengan informasi terkait dengan pemahaman kebangsaan itu juga diurus administrasi pendaftarannya. Jadi yang disebut dengan paham itu kira-kira sesuatu yang sifatnya melekat di internal sanubari masyarakat manusia beragama. Gerakan itu aktivitasnya. Kalau orang NU sholat biasanya menggunakan tahlil, orang Muhammadiyah sholat tidak menggunakan orang NU menggunakan sholat menggunakan kunut ketika subuh, teman-teman Muhammadiyah tidak menggunakan kunut. Itu gerakan keberagamaannya dalam bentuk ritual. Nah, kira-kira di Kristen pun itu ada ininya, ada aliran-aliran perkumpulan-perkumpulan agama yang di sini kemudian disebut dengan menurut aliran-aliran. Kata aliran itu adalah ekspresi selanjutnya dari paham dan gerakan. Nah, kemudian selang 4 tahun kemudian, yaitu di tahun 1950, ada juga peraturan pemerintah nomor 33 tahun 49, nomor 8 tahun 50, mungkin ini perubahan dari 49 ke tahun 50, berbunyi tentang tugas kewajiban Kementerian Agama. Pertama, laporan pekerjaan Kementerian Agama adalah melaksanakan azas ketuhanan yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Dua, menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dan yang ketiga, membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi kalau di ujung tadi Kang Deddy menyebut dan teman-teman di panitia menjadikan kata aliran keagamaan paham bermasalah itu menjadi kata sifat yang melekat dengan agama. Nah, menariknya di sini di tahun 1950 yang kemudian keberlanjutan dari tahun 1946, regulasi di kita itu berbunyi yang kira-kira berpayung pada peraturan pemerintah itu berbunyi tentang aliran-aliran agama yang sehat. Tentu saja ini akan menimbulkan pertanyaan kelima. Kalau sudah tadi pertanyaan keempat, istilah-istilah apa saja yang pernah muncul, maka kita sudah melihat ada 2 istilah yang muncul bermasalah dan yang sehat. Lantas kemudian
kira-kira apa itu agama sehat dan agama apa agama dalam kategori bermasalah, aliran keagamaan bermasalah. Ini coba kita lanjutkan. Saya punya waktu berapa menit lagi nih, Mbak Fatma? Izin. Ya 10 menit lagi, Kang. Oke, sisa sisa 10 slide ya. Oke, saya cepat saja. Yes. Kira-kira pidato Menteri Agama tahun 50 juga menyatakan demikian. Namun teman-teman penyuluh agama maupun penghulu dan kita teman-teman abdi Kementerian Agama, ini ada pesan menarik di sini. Bahwa yang disebut dengan sikap kita sebagai pegawai atau abdi aparatur Kementerian Agama, itu ketika berhadapan sama agama-agama, itu kita harus pertama menjamin kebebasan orang atau warga negara untuk memeluk agama yang dikehendakinya. Ini pasal 29. Kedua, memberikan kemerdekaan beribadat. Jadi aktivitas keberibadatan itu harus diberikan kemerdekaannya dalam menjalankan perintah-perintah dan peraturan agama masing-masing. Ketiga, memelihara ketentraman bersama di antara golongan-golongan agama. Keempat, menegakkan dasar nasional bagi kehidupan masing-masing agama atau dengan perkataan lain mengusahakan bersihnya masing-masing golongan agama dari infiltrasi golongan yang sesamanya di luar negeri. Ini menarik. Ada kata kunci lainnya. Jadi kalau kata kunci yang pertama tadi saya coba bangun apa saja kata kuncinya. Ada negara, ada agama, ada istilah paham keagamaan, ada Kementerian Agama, ada konflik sosial berislami keagamaan, ada moderasi beragama. Di dalam poin ini ada kata kunci lain yang coba membantu yaitu mengusahakan bersihnya masing-masing golongan agama. Dan kata kunci selanjutnya adalah dan dari infiltrasi golongan yang sesamanya di luar negeri. Nah, nanti kemudian saya akan coba ketika kita mengkaji konflik paham keagamaan, saya agak loncat sedikit di poin di slide terakhir bahkan di slide terakhir ketika saya membagi konflik itu berdasarkan eh, statusnya ya, beda tegang dan konflik atau terlibat kekerasan. Di sini ada konflik yang mengakibatkan pada pada bentuk kekerasan itu ada yang berbasiskan etnik, kemudian ada yang berbasiskan unsur perlawanan terhadap negara, kemudian ada konflik antar umat beragama, kemudian ada konflik yang bersifat teritorial, tapi ada konflik yang kira-kira melibatkan organisasi paham keagamaan di Indonesia yang bersifat global. Di sini ada SIA, ada JAI, ada HTI, kemudian isu isu internasional lainnya ada Palestina sama Israel, ada Rohingya. Jadi itu juga bagian dari yang kira-kira secara tidak apa namanya, secara tidak sengaja, kira-kira begitu, tanpa direkayasa, ini sudah dibaca jauh hari oleh Kiai Wahid Hasyim. Bayangin, tahun 1950, pemerintahan itu waktu masih Republik Indonesia Serikat, belum ada istilah NKRI, baru ada istilah Negara Republik Indonesia. RIS itu adalah masa di mana Indonesia berada dalam konstruk pemerintahan yang federal. Ada RIS, ada RI, ada Negara Indonesia Timur. Itu hanya berlaku selama 2 tahun, yaitu tahun 1949, tahun 1950. Dua periode setahun itu, dua pas setahun itu disebut sebagai RIS karena memang sebelumnya kita kena agresi militer Belanda tahun 47-48, di mana era perjuangan dan revolusi itu dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 45, tahun tanggal 17 Agustus itu masih memiliki PR 5 tahun ke depan yang kira-kira masih membutuhkan perjuangan fisik dan kita masih hidup di masa-masa revolusi. Oke, selanjutnya di sini ada plotik keagamaan. Ini saya rujuk kepada buku di yang ada di dokumen primer Kementerian Agama yaitu kalau tidak salah 10 tahun Kementerian Agama yang kira-kira bunyinya di sini berjanji akan membantu perkembangan kerohanian menurut pandangan Kementerian Agama. Janji itu memberikan bantuan kepada perkembangan agama-agama yang sehat. Nah, jadi tadi ada agama yang sehat, ada bersih dari infiltrasi, dari kemudian muncul lagi agama-agama yang sehat di Indonesia. Sebab apabila agama di Indonesia itu dijamin kebebasan dan kemerdekaannya, berarti bahwa perkembangan dan kehidupan agama-agama itu mendapat perhatian yang sebesar-besarnya oleh negara. Bedanya dengan politik atau belit pemerintah Hindia Belanda dahulu, pemerintah Hindia Belanda kan memang punya organisasi yang mengurus agama, kira-kira begitu. Bahkan agama Kristen, kalau teman-teman di sini ada teman-teman Kristiani, penyuluh agama Kristen, regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan bantuan keagamaan untuk gereja itu banyak banget dan perbandingannya 1:1380 pound. Namun kita sadar betul bahwa karena kita hidup di era pemerintahan kolonial, maka spiritnya tentu saja adalah spirit propaganda untuk kepentingan kolonialisme. Begitu juga di masa Jepang yang kira-kira ketika adanya Sumubu, eh, kepentingan Jepang adalah untuk mempengaruhi
masyarakat di Indonesia yang kira-kira notabene bermayoritas beragama dan terutama beragama Muslim, dibuatlah yang disebut dengan apa yang dikenal istilahnya sekarang kantor urusan agama yang ada di kecamatan. Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata kantor urusan agama tidak lahir di kecamatan, kawan-kawan semua, tapi lahir di tingkat pusat. Dan kemudian di era Kementerian Agama, perkembangan itu kemudian digeser kira-kira begitu kepentingannya. Walaupun mohon izin, ketika di masa Belanda, di masa Jepang, teman-teman atau saudara-saudara pendahulu kita, itu juga para ulama kita, masyayikh dan sepuh kita, mereka terlibat dalam dalam struktur kementerian struktur apa namanya struktur pemerintah agama di era kolonial, tapi untuk menjaga kepentingan kemerdekaan Republik itu yang menjadi penting. Itu selanjutnya itu digeser perspektifnya bahwa perkembangan selanjutnya ketika Kementerian Agama mengurus ini adalah tujuannya untuk kalau kita merujuk kepada pasal 43 ayat 3 berbunyi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan instruksi atau arahan atau batasan ataupun perintah kepada penguasa agar memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pejabat agama dan persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak atau dilakukan atas dasar kesamaan hak. Itu keren banget, teman-teman. Nah, saya sudah menyebutkan tentang bagaimana istilah-istilah paham keagamaan itu muncul dan kelompok-kelompok yang terlibat. Kalau kita coba loncat sedikit, apa pendekatan saya tadi saya ajukan yaitu pendekatan diakronik. Jadi kadang kita maju, kadang kita mundur. Di era kolonial konflik atau peristiwa kekerasan itu terjadi. Namun perspektifnya tentu perspektif Belanda. Ketika ada perang Jawa, perang Padri, perang Aceh, kita pahlawan-pahlawan kita itu disebut sebagai pemberontak. Namun kemudian namun pada hakikatnya kesemua mereka itu adalah pahlawan karena mereka melakukan pergerakan perlawanan terhadap kolonial dengan fisik dan seluruh daya upaya. Nah, menariknya sebelum era kemerdekaan pembagian kelompok-kelompok yang ada di Indonesia itu kemudian muncul tiga istilah yang sangat populer yaitu nasionalisme, yang kedua adalah sosialisme dan komunisme, yang ketiga adalah Islam. Jadi di masa-masa revolusi sebelum baik era sejak 1920-an sampai 1945, kelompok-kelompok kita itu terbagi pada tiga definisi ini. Walaupun saya secara pribadi dan mungkin teman-teman di luar sana yang sedianya sering mengkaji ini, itu juga tidak sepenuhnya benar tentang tipologi apa itu nasionalisme, apa itu kelompok nasionalis, apa itu kelompok sosialis atau komunis, apa itu kelompok Islam. Karena sejatinya satu dengan yang lain ini bisa saling beririsan. Ya, karena kelompok-kelompok Islam atau kelompok-kelompok agamis maupun yang Katolik maupun Protestan di luar Islam, kelompok-kelompok agamis itu juga memiliki jiwa nasionalisme yang tidak kalah kerennya kira-kira begitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya Muhammad Hatta dan Soekarno Muhammad Hatta atau Soekarno, kalau saya kebetulan di Bukit Tinggi maka saya mau nyebut Hatta, dia disebut dengan nasionalis tapi apa kurang Islamnya apa gitu Muhammad Hatta. Dia di sini itu punya guru Syekh Jamil Jambek di Bukit Tinggi ini. Jadi Syekh Jamil Jambek itu ahli palak yang kira-kira menjadi populer di Sumatera Barat dan itu menjadi gurunya Muhammad Hatta. Tapi dia kurang kurang Islam apa Muhammad Hatta, kira-kira begitu. Jadi itu tidak sepenuhnya benar. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah perkembangan selanjutnya. Jadi sebelum ada istilah aliran keagamaan bermasalah, ada istilah aliran keagamaan yang sehat tadi itu. Nah, kami ingin menyampaikan tiga fakta kenapa kok aliran agama sehat itu kemudian aliran atau keagamaan yang memiliki sifat kata sehat itu muncul. Jadi peristiwa tahun 46 ini menjadi penting. Tahun 46 ini ada masa di mana pemerintah negara kita sebenarnya sudah merencanakan adanya pemilu. Jadi pemilihan umum yang umumnya kita pahami saat ini baru mulai di tahun 1955. Yang pertama sebenarnya sudah dirancang akan dilaksanakan tahun 1946. Ada satu keputusan surat edaran dari eh, Raden Muhammad Sunaryo. Beliau ini adalah pejabat Menteri Agama ad interim yang kemudian kalau tidak salah dia juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri yang kemudian nanti menjadi Rektor IAIN pertama kalau tidak salah di Jogja, itu menghadapi tiga permasalahan yang kemudian masuk pada era pemilu. Ada kasus masyarakat atau warga negara yang membunuh anjing yang hidup secara liar. Jadi karena mungkin di satu wilayah tertentu kemudian
ada satu lingkungan ada anjing yang berkeliaran karena melihat anjing itu mungkin dengan perspektif A, B, C, D, kemudian anjing itu dibunuh, kira-kira begitu. Nah, kemudian kasus kedua adalah ketika ada satu aktivitas, ada satu kelompok masyarakat di tengah-tengah kita yang kemudian tidak misalnya melaksanakan sholat. Kalau orang-orang Islam setiap Jumat itu melaksanakan sholat Jumat dan kemudian ada kelompok yang melihat satu orang atau dua orang yang tidak melaksanakan sholat, itu kemudian dipukulin. Itu kasus yang kemudian muncul di tahun 46. Dan kasus ketiga adalah ketika ada proses pagelaran kebudayaan yang bernama wayang, itu kemudian dibubarkan. Nah, peristiwa ini kemudian menyebut, peristiwa ini kemudian mengharuskan munculnya satu istilah yang kemudian eh, dipakai oleh Kementerian Agama, saya garis bawahi, dipakai oleh Kementerian Agama dengan upaya yang kira-kira bunyinya itu bunyinya itu ada di poin ini, di poin 3 ini dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 49. Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat. Artinya, mereka yang melakukan tindakan ketiga tadi itu dipahami bukan bagian itu cermin dari cermin atau aktivitas dari mereka kelompok beragama yang tidak sehat. Kira-kira begitu. Itu mafhum mukhalafahnya kalau kita ngaji usul fiqh. Nah, kira-kira aliran sehat itu kemudian muncul di tahun 46 dengan tiga konteks tadi. Saya akan coba sedikit lebih cepat. Muncul di tahun 48, 49, aliran yang liar dan tidak liar. Ini kasusnya yang muncul itu waktu adalah peristiwa DITII dan pemberontakan Katusuwiryo, baik kemudian yang berkiblat ke sini maupun yang Kahar Mujakar yang ada di Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Itu kemudian penggunaan istilah liar dan tidak liar ditujukan kepada kelompok-kelompok yang mungkin membuat teriak apa namanya problematika yang ada di masyarakat. Dan ini tentu saja menggunakan dan apa namanya ada irisannya dengan entitas simbol keagamaan. Kemudian aliran menyimpang. Nah, ini menarik yang kemudian mungkin bertahan sampai tahun 2025 ini. Ini adalah fase di mana ketika satu satu kerja dari pemerintah, namun saya boleh beri tanda kutip pemerintahan yang itu waktu memang kalau tidak salah bukan hanya dikerjakan oleh satu instansi, tapi melibatkan juga beberapa instansi. Namun dua instansi yang paling apa namanya dominan atau satu yang lebih dominan dibanding keduanya adalah Kejaksaan Agung kalau tidak Kejaksaan Tinggi kalau tidak salah yang kemudian menggunakan istilah aliran menyimpang ketika merumuskan satu problematika jadi 5 tahun atau iya 5 tahun 5 tahun setelah era Republik Merdeka Republik Indonesia Merdeka itu kemudian muncul perdebatan tentang apa itu kepercayaan. Jadi kalau kita tadi merujuk kepada pasal 29 agama dan kepercayaannya masing-masing, kata kepercayaan itu kemudian menjadi objek diskusi kira-kira begitu dan kemudian akhirnya muncul satu istilah aliran menyimpang yang kalau tidak salah, mudah-mudahan nanti saya akan coba mengkaji lebih jauh dan teman-teman di sini jika ada yang sempat menemukan bisa diskusi. Kemudian istilah menyimpang itu muncul bahkan sampai sekarang yang kemudian kita kenal dari tahun 50 ini apa yang disebut dengan Badan Koordinasi Pengawasan eh, Patma di sini anggotanya nih. Patma coba cerita Patma ini Patma Sulawesi. Bakor Pakem itu yang mengawasi ini aliran-aliran keagamaan Bakor Pakem ya. Dan kemudian teman-teman Kementerian Agama masuk dan bekerja di dalam satu struktur tersebut. Kemudian kita sadar betul bahwa fase 65 itu ada gejolak kelompok-kelompok kelompok sosial yang ada di Indonesia yang kemudian muncul dengan peristiwa 65 dan jauh sebelum hari itu juga ada peristiwa tentang di sini ada pembubaran Partai Komunis Indonesia tahun 65 ini. Namun beberapa tahun sebelumnya juga dibubarkan dua organisasi lainnya yang bersifat partai yaitu PSI dan Masumi. Jadi selain DITII, ternyata ada juga komunisme dalam hal ini adalah Partai Komunis Indonesia, kemudian PSI dan Masumi itu dalam perspektif negara itu kemudian berhadapan kira-kira begitu. Dan ini juga melekat pada aktivitas-aktivitas yang tadi yang agak mirip dengan mungkin DITII. Ada PRRI Permesta kalau tidak salah di Sumatera bagian barat kalau tidak salah. Kemudian istilah ini kemudian muncul pada era-era selanjutnya, terutama di era tahun 80-an hingga tahun 2000, penggunaan istilah aliran atau paham keagamaan itu melekat kata sempalan dan sesat. Nah, ini menarik. Sempalan mungkin muncul dari masyarakat, namun sesat, ini menarik, ini muncul dari organisasi
organisasi keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan tidak keliru. Yang kemudian di tahun 2005, kalau tadi itu ada aliran sesat, namun tahun 2005, aliran sesat ini kemudian didefinisikan dan dibatasi dengan kriteria. Kita mengenalnya dengan 10 kriteria. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika tadi aliran sehat muncul dari Kementerian Agama, aliran liar juga muncul dari konstruk pemerintah, tidak hanya Kementerian Agama, tapi juga pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga yang lain juga memberikan dukungan terhadap penggunaan istilah itu. Kemudian ada Kejaksaan Agung, ada 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 juga kedaulatan negara dalam hal ini pemerintahan NKRI di masa 65 yang kira-kira menghadapi gejolak politik sangat tegang, muncul kelompok-kelompok yang dianggap tanda kutip terlarang. Kemudian juga muncul istilah yang menarik, yaitu aliran sesat, yang secara khusus penggunaan aliran sesat ini tidak pernah dikeluarkan oleh negara. Ini yang kemudian menjadi catatan tadi oleh Kang Kasubdit bahwa penggunaan istilah sesat tidak pernah muncul dari negara. Karenanya saya pengen bilang bahwa kalau kita merujuk kepada sumber realita historis sosiologis ini, pengguna negara tidak pernah menggunakan sekalipun penggunaan istilah sesat dalam 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 memberikan stempel ataupun menyikapi kelompok dan paham maupun gerakan keagamaan. Lantas kemudian muncul di tahun 2000 Lantas kemudian muncul di tahun 2000, ringkas saja, di tahun 2014, yaitu kita merujuk kepada surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor SJB 5 garing 2 garing HK garing titik double 0 garing 71.08 garing 2014 tentang pedoman penanganan aliran dan gerakan kabar bermasalah. Nah, konteksnya kita bisa batasi di sini dengan redaksi dan teks yang sudah kebetulan saya kutipkan, yaitu yang disebut dengan gerakan keagamaan bermasalah, yaitu mereka yang memiliki terindikasi dengan dua dimensi yang kira-kira secara tipikal itu pertama, melawan hukum dan konstitusi. Contohnya mendorong makar dan konflik, serta mendorong terjadinya kerusuhan sosial terhadap segala sesuatu yang dipandang penganutnya bertentangan dan menghambat nilai dan norma sakral keberagaman mereka. Aktivitas ini mendapat reaksi secara sosial, sanksi hukum berakibat kehancuran, cacat, penahanan, meninggal, kesengsaraan, keluarga yang ditinggalkan, dan pemerasan. Yang kedua, tipikalnya adalah gerakan keagamaan yang dalam upayanya menggalang pengikut dan pendanaan, manajemen, serta program perjuangan menggunakan strategi, cara-cara, dan taktik manipulatif, pencucian otak, pemaksaan, ancaman, dan memikulkan beban kewajiban yang berat pada pundak para korbannya. Jadi, kalau saya dan tafsirkan dengan juga ditujukan bagi instansi yang lain dalam melihat bagaimana status warga negara dengan perbedaan paham keagamaan, mereka masuk dalam kelompok yang bermasalah. Tentu kelompok bermasalah di sini dibatasi pada aktivitas yang melawan hukum pidana dan melawan hukum perdata. Kira-kira itu teman-teman. Lantas kemudian dasar itulah yang kemudian melahirkan adanya Undang-Undang Konflik tahun 2012 nomor 7 bahwa peristiwa-peristiwa paham keagamaan baik internal maupun antar umat beragama itu kemudian melahirkan adanya satu payung hukum yang disebut dengan Undang-Undang Konflik Sosial. Undang-Undang Konflik Sosial berisi 3 poin. Satu, bahwa konflik sosial itu adalah perseteruan antara dua pihak. Dua, perseteruan itu menyebabkan kekerasan fisik. Yang ketiga, itu berlangsung dalam waktu yang lama. Kira-kira begitu. Dan kami di tahun 2023, Kang Kasubdit ini di masa eranya Menteri Agamanya Gusmen, itu kemudian melahirkan KMA 332 tahun 2003, membatasi atau mengerucutkan, mentakhasuskan definisi tentang konflik sosial tadi itu, yaitu berdimensi keagamaan. Nah, kita memiliki ada 11 sumber terkait dengan konflik sosial berdimensi keagamaan, terkait dengan pendirian rumah ibadah, terkait dengan properti keagamaan, terkait dengan penyiaran agama, ritual, paham dan sikap perilaku keagamaan, bantuan keagamaan, perpindahan agama, perkawinan beda agama, ujaran kebencian, misinformasi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melibatkan identitas dan sentimen keagamaan atau poin terorisme. Dan kita sadar betul bahwa ketika kita masuk dalam konteks kiwari, perkembangan atau dinamika penggunaan paham keagamaan maupun bagaimana negara kemudian mengikapinya itu sangat sangat dinamis sekali. Yang terakhir ini menarik karena ketika ada kasus konflik kita tidak lagi menyebut kelompok atau aliran paham keagamannya, tetapi kita menyebut kira-kira sumber konfliknya apa. Karena kalau kita menyebut aliran paham keagamaan di Indonesia, semua aliran paham keagamaan itu dijamin haknya di depan hukum eh, untuk menjalankan apa namanya hak eh, beragama, berkeyakinan, berpendapatnya, karena itu menjadi dasar dari sila 1 tentang ketuhanan Maha Esa.
Namun aktivitasnya itu yang kemudian diatur oleh hukum-hukum yang ada di ruang publik, baik yang bersifat hukum pidana maupun perdata. Dan saya kemudian melihat dalam konteks QARI tahun 2025 ini, kalau kita lihat paham-paham keagamaan, yang kira-kira berada di level paling banyak, kalau kita buat piramida terbalik, maka kelompok yang paling banyak adalah kelompok yang berbeda. Dan ini kemudian menjadi perbedaan paham keagamaan yang sangat dinamis, yang sangat konstruktif dan dinamis bahkan, atau mungkin menjadi makna yang paling penting ketika kita punya dalil eh, apa namanya perbedaan di antara agamaku itu adalah rahmah. Karena di sini muncul misalnya kelompok apa peristiwa-peristiwa aktivitas keagamaan, terutama dalam Islam itu ada perbedaan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah itu pasti menimbulkan konflik walaupun bersifat berbeda dan ini sangat apa populasinya banyak namun sangat jauh dari fase tegang dan konflik. Ada problem ucapan selamat Natal, ada problem bid'ah yang kira-kira ber, ber- 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 beririsan dengan konsep-konsep Furu'iyah, ada problem toa masjid, ada problem imunisasi, vaksin, dan seterusnya. Namun di tengah-tengah ini agak cukup banyak dan ini kemudian mungkin ada di sekitar kita dan kemudian saya coba kategorikan kasus-kasus konflik yang beririsan dengan paham keagamaan itu terkait dengan rumah ibadah. Ini melibatkan internal Islam maupun internal agama Kristen atau internal agama yang lain atau kita sebut antar umat beragama. Gereja itu misalnya di Bogor bermasalah, masjid juga di Bogor bermasalah, atau di Indonesia Timur masjid bermasalah, persoalan pendiriannya. Namun kemudian di daerah lainnya, gereja didirikan juga kemudian memunculkan permasalahan. Namun untungnya dalam hal ini kita punya regulasi yang disebut dengan PBM 2006. Problem lainnya terkait dengan antar eksternal umat beragama, masih misalnya kita mendengar isu-isu yang juga cukup populer, kristenisasi, islamisasi, misionerisasi, terkait dengan bantuan sosial atau peristiwa Tanjung Balai pada masanya. Dan kemudian juga ada terkait dengan problem-problem internal yang saat ini juga populer di level media sosial terkait dengan isu Salafi Wahabi kalau dalam Islam, jamaah tablik, problem nasab, hijrah, tarekat, atau sumber daya wakaf dan seterusnya. Namun apa-apa yang terjadi di poin terakhir, pengurucutan piramida terbalik itu paling bawah itu paling kecil. Namun ini menjadi PR paling berat kepada kita karena menyisakan apa luka yang cukup dalam dan lama, panjang dan kita bersama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merawatnya agar tetap menjadi apa namanya eh, agar menjadi sumbu-sumbu damai untuk menjaga peristiwa-peristiwa konflik yang memang pernah menjadi catatan kelam di kita. Di problem teritori itu ada Aceh dan Papua, antar umat beragama itu ada Ambon dan Poso, problem negara itu tadi saya sebutkan sudah ada DI, NII, Peri Permesta, ada di etnik ada Sampit, ada Sambas, global tadi ada mulai Syiah, Ahmadiyah, Wahabi hingga Rohingya. Jadi itu yang menurut saya menjadi penting apa keterkaitan pembahasan kita terkait dengan penelusuran kita terkait dengan istilah-istilah paham keagamaan dengan ini dengan dinamika konflik sosial keagamaan yang saat ini coba dijawab oleh dan dikelola oleh negara maupun perangkat-perangkat pemerintah yang lain bersama civil society. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Syafaat. Menarik pemaparan dari beliau dan tentu banyak peserta pada malam hari ini yang belum puas sesungguhnya. Makanya di chat di kolom chat tadi itu semua meminta tambah waktunya narasumber. Ya, tapi saya pikir Kang Syafaat juga belum makan live dari ruang Zoom kita, maka kami persilakan kepada peserta sekiranya ada yang menarik untuk kita komunikasikan dengan beliau, silakan raise hand yang ingin mengajukan pertanyaan atau boleh juga melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, tadi yang meminta waktunya Kang Syafaat ditambah silakan. Waktunya sekarang kita berdiskusi langsung dengan beliau. Ya, kalau belum ada yang ingin mengajukan pertanyaan sama beliau, ada beberapa catatan singkat tadi yang kami eh, bisa tangkap bahwa pertama, Kementerian Agama itu tidak punya wewenang untuk mencap seseorang atau sebuah organisasi sebagai aliran yang sesat. Ini yang harus difahami sebagai warga Kemenak, apakah itu Islam, Kristen, dan lain sebagainya, bahwa kita tidak punya wewenang untuk mencap seseorang atau organisasi itu sebagai sesuatu yang sesat.
Yang kedua, kita paham bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tapi bukan berarti agama tidak menjadi sesuatu yang penting bagi negara. Artinya, negara tidak melepaskan agama dari falsafah bangsa ini sendiri. Ini ditandai dengan lahirnya Kementerian Agama yang mengatur beberapa agama yang diakui di Indonesia, dan itu dimulai sejak dari zaman kolonial ya, Bang ya, Kang Syafaat. Iya. Berikut, sesungguhnya di awal itu ada dua istilah yang digunakan, yaitu paham sehat dan paham bermasalah. Dan ini yang menjadi kajiannya Kang Syafaat sekarang. Kemudian konflik itu bertingkat, ada konflik teritorial, konflik negara, etnik, dan bahkan sampai konflik global. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya itu lahir istilah-istilah aliran sehat, aliran liar, menyimpang, terlarang, sempalan, dan terakhir aliran sesat. Ya, tapi sekali lagi Kementerian Agama tidak punya hak untuk itu. Eh, ini, ini catatan-catatan penting yang sempat kami tuliskan tadi. Sekali lagi, teman-teman yang ingin berdiskusi langsung dengan narasumber kita malam hari ini dipersilahkan. Boleh lewat kolom chat atau raise hand. Ya, peserta kita malam hari ini 272 orang. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada Pak Huzaifi dari Lombok Timur. Silakan. Halo. Silakan Pak Huzaifi. Ya, Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan berkaitan tentang materi tadi. Ini memang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan, eh, apalagi terkait tentang perbedaan-perbedaan yang tadi itu. Nah, namun terkadang kita melihat di tengah-tengah masyarakat itu ada hal-hal sepele memang yang mungkin itu eh, kalau di apa namanya kalau terus dibesar-besarkan itu bisa menjadi permasalahan sangat besar gitu. Artinya contoh misalkan perbedaan di dalam pendapat, walaupun itu sesama sesama muslim, sesama organisasi. Nah, malah ini mungkin yang rentan untuk timbul konflik itu. Nah, kira-kira dari pemateri tadi kira-kira gimana nih kalau yang seperti ini, apa kira-kira langkah-langkah kita untuk meminimalisir itu gitu. Nah, kalau yang tadi misalkan yang disampaikan pemateri kan sudah jelas adanya perbedaan agama, perbedaan organisasi dan seterusnya kan. Nah, tapi ini kita sama tapi karena mungkin ada cara sikap yang mungkin berbeda tapi karena dibesar-besarkan sehingga itu yang membuat permasalahannya menjadi sangat besar gitu. Dan itu kami melihat di beberapa tempat kami beberapa waktu yang lalu ya itu juga yang menjadi salah satu munculnya ini ya sebut saja lah konflik-konflik gitu. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Syafaat, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Baik, ada Ibu Risma Fadilatul Ifah, silakan. Sudah raise hand. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Fatmawati. Mohon maaf, Ya, ini saya tidak bisa meng-on-cam-kan video, hanya lewat suara, nggih. silakan. Nggih, jadi seperti ini. Dari pemaparan narasumber tadi kan kita bisa menelusuri bagaimana jejak istilah-istilah tersebut itu ada bahkan sejak di pemerintahan Hindia Belanda, Jepang, dan di pemerintahan Indonesia itu sendiri. Nah, jika kita runtut dari periode waktunya, sepertinya meskipun dengan penyebutan istilah yang berbeda, akan tetapi stigma-stigma itu tetap ada. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu adalah, apakah mungkin jejak-jejak warisan-warisan dari pemerintahan sebelumnya, sebelum adanya pemerintahan Indonesia itu sampai saat ini masih menyisakan bekas-bekas atau itu masih menjadi salah satu pengaruh
adanya stigma-stigma atau istilah-istilah seperti aliran sesat atau aliran yang bermasalah dan itu tetap dilanggengkan sampai sekarang ini. Nah, yang selanjutnya adalah eh, ketika kita sebagai salah satu instansi negara memang tidak di kita tidak memiliki wewenang untuk me, untuk menstigmatisasi aliran-aliran tersebut sebagai aliran bermasalah. Nah, kita sebagai orang yang mengetahui terkait dengan regulasi-regulasi yang disebutkan oleh Bapak narasumber Saya ulangi, nah kita sebagai salah satu pihak yang mengetahui tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan definisi aliran bermasalah tersebut seperti apa, atau indikator yang dikatakan, oh aliran ini disebutkan sebagai aliran yang bermasalah itu jika melawan atau bertentangan dengan konstitusi. Nah, kita yang mengetahui kita yang mengetahui sumber tersebut harus berperan seperti apa untuk meminimalisir atau kalau bisa untuk mulai memutuskan adanya stigmatisasi istilah-istilah tersebut di masyarakat. Karena yang kita tahu tidak semua masyarakat itu mengetahui ada regulasi tersebut. Oh, ternyata aliran bermasalah itu memiliki definisi tertentu atau memiliki indikator tertentu. Karena beberapa kali yang saya ketahui di masyarakat itu mereka hanya oh aliran bermasalah, akan tetapi tidak memahami secara langsung aliran bermasalah tersebut ada indikator atau ada definisi tersendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Apa masih ada? Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita jawab yang dua dulu ya, Kang ya. Baik, Ya, boleh. eh, ya. Pertanyaan pertama dari Pak Huzaifi dari Lombok Timur. Beliau intinya pertanyaannya adalah bagaimana solusi atau meminimalisir jika ada faham-faham di masyarakat atau perbedaan yang sesungguhnya berasal dari kelompok yang sama yang kecil tapi dibesar-besarkan sehingga ujung-ujungnya menimbulkan konflik. Seperti itu, Kang Syafat. Silahkan. Ya, baik. Makasih Mbak Haja Fatma. Ya, Hmm, Kalau kita lihat apa namanya terkait dengan perbedaan paham, terutama di level internal ya, di level internal agama, kalau kita lihat di sini ini, itu memang berada kondisinya itu berada di fase beda. Jadi gitu kira-kira. Tadi Kang siapa? Mohon izin, Kang Huzaifi ya. Kang Huzaifi dari Ya, Lombok Timur. Huzaifi, Ya, itu ada Huzaifi. di level beda. Coba contohnya, kalau kita melihat di sini ada perbedaan awal bulan penentuan awal bulan Julhijjah itu kecil sekali. Itu kelompok yang biasa berbeda itu teman-teman di mana? Di An-Nadir ya, An-Nadir, An-Nadir di mana? Di Sulawesi ya, Mbak Fatma ya, Mbak Fatmawati ya. Itu Iya, di kecil, Kabupaten Goa, Kang ya Syafat. kecil mungkin Sulawesi kelompoknya di Selatan. Kabupaten Goa berbeda. Dan kemudian kita melihatnya itu kalau lama kelamaan itu bisa saja bisa naik level dia dari naik level beda ke level tegang. Tapi memang tantangannya adalah bagaimana kita khususnya di teman-teman internal penyuluh agama Islam ya, karena ini kalau saya mengambil contoh internal agama Islam itu adalah merawat dan membuka ruang-ruang yang kalau kita rujuk kepada KMA 332 itu adalah ruang-ruang dialog. Jadi kalau amanat 332 tahun 2023 itu ada dua, pertama terkait dengan cegah dini, yang kedua terkait dengan deteksi dini, maka yang kita lakukan adalah cegah dininya. Ada amanat cegah dini itu ada terkait dengan 7 pendekatan, ada bimbingan, ada dialog, kemudian ada diskusi, bahkan juga sampai ada proses islah misalnya, mengkompromikan, menegosiasikan antar kelompok-kelompok yang berbeda. Banyak saudara-saudara kita dari Bani An-Nadir dengan saudara-saudara Muslim lainnya
yang itu waktu memang berdekatan dan kemudian setiap tahunnya itu kan berbeda. Itu kalau kita coba lihat caranya dari perspektif yang sebaliknya, ini tantangan kita nih Kang Huzaifi. Kita melihat perspektif sebaliknya, yaitu bagaimana kok terjadinya perbedaan yang selalu rutin setiap tahun itu justru malah memunculkan eh, nuansa damai yang cukup langgeng gitu. Jadi apakah pernah terjadi peristiwa kekerasan terhadap kelompok An-Nadir? Saya kira tidak ya, Mbak Fatma ya. Nah, itu kita cari tuh akarnya tuh kenapa kok perbedaan cukup cukup apa cukup cukup kentara, namun yang terjadi justru bukan konflik yang terjadi dalam pengertian kekerasan, tetapi yang terjadi adalah proses bina damai gitu. Kita cari akar bina damainya. Saya ingat misalnya petunjuk ataupun dalam tanda kutip pesan yang disampaikan oleh almarhum Samsuri Rizal Pagamayan, seorang ahli research konflik dari UGM, itu menyatakan kalau kita ingin menyelesaikan perang, menyelesaikan konflik, yang kita cari bukan faktor sumber konfliknya, tapi justru kita harus mencari hal yang sebaliknya, itu faktor bina damainya, kira-kira begitu. Nah, bina damai ini salah satunya adalah ketika kita lihat ada satu contoh perbedaan kecil yang kemudian langgeng, tapi dia tidak menimbulkan pada tahapan kekerasan. Perbedaan iya, konflik dalam hal apa namanya eh, konflik dalam pengertian yang masih dalam lingkup konflik damai yang non kekerasan itu iya, tetapi juga tidak sampai pada apa yang disebut dengan konflik yang berdampak pada kekerasan. Itu yang kemudian mungkin bisa kita cari. Nah, dalam Islam kita sadar betul paham keagamaan Islam itu ada banyak sekali. Di Indonesia kalau kita merujuk kepada ormas Islam itu ada 89 ormas Islam yang memiliki struktur dari tingkat pusat sampai daerah sampai yang memiliki struktur dari daerah sampai pusat. Itu 89 dan kita belajar betul kenapa satu kelompok dengan kelompok lain itu tidak sampai terjadi konfrontasi ataupun perbedaan konflik yang begitu tajam bahkan sampai pada level kekerasan. Itu yang coba kita cari ininya, mungkin bentuk kedewasaannya. Karena toh kalau kita lihat NU dan Muhammadiyah yang saat ini perbedaannya itu bukan lagi pada level perbedaan pendapat, kalau kata Kiai Hasyim Muzadi itu almarhum, itu perbedaannya pada level pendapatan, itu sebenarnya kalau kita lihat dulunya organisasi NU dan Muhammadiyah itu kecil sekali, juga kecil tampaknya. Karena kalau kita hitung di era kolonial yang mungkin hidup juga tentu saja kekuatan kolonial itu waktu adalah kekuatan-kekuatan yang mungkin dipengaruhi oleh kekuatan sumber daya kolonial. Baik dalam pengertian hal ini adalah agama yang kemudian dibawa maupun mungkin kelompok-kelompok keberagaman yang berbeda yang mungkin itu waktu kalau kita tidak salah selain ada NU dan Muhammadiyah juga ada Syarikat Islam kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya kalau kita tadi lihat NU dan Muhammadiyah kan mungkin tidak datang agak belakangan, Syarikat Islam terlebih dahulu. Tapi pertanyaannya kenapa misalnya NU dan Muhammadiyah dalam hal ini mungkin berangkat dari organisasi yang mungkin berproses dari kecil hingga besar itu pada masanya mungkin terjadi konflik. Kemudian dalam konteks-konteks Kiwari itu kemudian berkembang dan bahkan sebaliknya NU dan Muhammadiyah menjadi dua champion bina damai yang ada di Indonesia. Perbedaan. Jadi bukan karena yang berbeda itu yang kemudian dicari, tapi cari titik temunya di mana, titik persamaannya di mana, kalimat usahanya di mana. Agar tadi level yang berada di level beda, yang katanya kecil tadi itu tidak meningkat di level sampai pada level tegang maupun dari level konflik yang bersifat kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan eh, bagaimana fakta bahwa model pengelolaan ataupun sikap masyarakat ataupun sifat negara terhadap perkembangan penggunaan istilah yang kemudian melekat pada kelompok-kelompok paham keagamaan ini juga merupakan warisan dari fase-fase sebelumnya. Itu memang tampaknya bersifat langgeng. Kita mungkin sebagai bangsa dan warga negara yang lahir melalui perjuangan terhadap kolonialisme itu tentu saja tidak bisa melepasnya secara penuh gitu, Mbak. Siapa tadi yang kedua ya? Saya lupa. Mbak Mbak, Risma, Mbak Karisma, Mbak Risma Fadilatul Ifah. Mbak Risma Fadilatul Ifah itu Ya. jujur saja itu tidak bisa. Kita tidak bisa lepas dari kelanggengan konflik-konflik ataupun peristiwa-peristiwa yang ataupun pola-pola yang memang diwariskan oleh masa kolonial. Namun pertanyaannya, apakah kita kemudian bisa menggesernya, memutusnya?
Maka tadi kalau kita merujuk kepada apa namanya pernyataannya Kiai Wahid Hasyim, jika agama pada masanya itu ditujukan untuk memperkuat apa namanya tujuan penjajahan, pencengkeraman, pembodohan dan seterusnya terkait dengan apa namanya perbedaan-perbedaan paham keagamaan. Tantangannya menurut KW Hasim ketika Kementerian Agama lahir sebagai apa instansi, institusi yang kemudian menghadapi perbedaan-perbedaan paham keagamaan ini, justru harus melakukan hal yang sebaliknya, mencari nilai produktivitas, mencari nilai konstruktif dari keberadaan paham-paham ataupun kelompok-kelompok keagamaan yang berbeda tersebut. Jika misalnya NU dan Muhammadiyah di masa kolonial itu merongrong untuk apa namanya mendapatkan hak pendidikan yang layak misalnya, kalau tidak salah di tahun 1923 ada aturan yang melarang guru-guru yang mengatur guru-guru itu untuk memberikan mata pelajaran yang sangat sedikit misalnya, atau mengatur pendidikan agama itu dibatasi jamnya atau tidak mendapatkan bantuan atau harus melapor dengan apa namanya dengan data yang kira-kira tujuannya untuk mendiskriminasi si pengajar itu di masa Kiai Wahid Hasyim justru dilakukan apa namanya kebijakan yang sebaliknya, alih-alih NU dan Muhammadiyah menjadi apa namanya menjadi dua organisasi yang kira-kira katakan memberikan dampak negatif terhadap apa namanya kebijakan pemerintah, dampak kebijakan terhadap masyarakat. Justru sebaliknya, di pasca era kemerdekaan, dua organisasi ini masing-masing dicari sisi produktivitasnya, dicari sisi konstruktifnya, dan kita akhirnya tampak betul pada konteks Kiwari, pendidikan dalam dunia apa dalam dunia pendidikan nasional, pesantren, madrasah, sekolah yang kemudian dikembangkan dan diinisiasi oleh NU dan Muhammadiyah itu justru menjadi model terbaik dalam model sistem pendidikan nasional yang ada saat ini. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga malah pada bidang apa namanya pada bidang-bidang ekonomi keumatan lainnya, kira-kira begitu. Jadi kalau tadi di masa Belanda sisi perbedaan itu dipertajam dengan konteks aspek perbedaannya. Contoh saja misalnya perbedaan tarekat dalam suatu peristiwa konflik di Palembang, ada satu kelompok masyarakat yang mungkin memiliki latar belakang tarekat itu mendirikan sebuah masjid di satu tempat di mana sebelumnya di tempat tersebut itu sudah ada masjid yang mendirikan Jumatan. Nah, di daerah Palembang. Nah, kemudian itu ditanyakanlah kemudian ada unsur motivasi dari pemerintah kolonial agar dua permasalahan ini itu agar satu permasalahan ini yang melibatkan dua kelompok ini itu kemudian diperuncing dan dipertajam yang kira-kira salah satunya itu harus di apa salah satunya itu harus dimenangkan kira-kira begitu. Nah, tampaknya kemudian pada konteks Kiwari, perbedaan-perbedaan paham aktivitas gerakan keagamaan atau peribadatan yang kemudian mirip dengan tempo hari di Palembang itu kan dalam konteks Kiwari masjid tetap bisa didirikan, hanya mungkin problem apa namanya tata tata kelolanya itu kemudian yang diatur. Mana yang kemudian masjid yang di level apa namanya yang dipakai Jumatan, mana masjid yang tidak dipakai Jumatan misalnya. Kemudian kita mengkategorikannya masjid yang atau tempat ibadah yang tidak dipakai Jumatan kita mengkategorikannya musola misalnya karena memang dilihat dari segi jumlah apa namanya jamaah yang lebih sedikit dan seterusnya. Atau kita tidak melarang pendirian masjid tapi kita atur misalnya berdasarkan tipologi apakah dia berada di kategori masjid yang berada di level kecamatan atau kategori masjid yang berada di ruang publik. Atau kalau misalnya di ruang publik pun masjid sudah ada, kemudian ada kelompok yang ingin mendirikan masjid lagi, itu kita beri definisinya misalnya masjid yang berada di ruang pendidikan misalnya, masjid yang ada di ruang organisasi masyarakat tertentu. Itu cara-cara apa namanya kebijakan keberagamaan yang mengatur pola apa namanya ekspresi keberagaman itu di era kolonial dan era selanjutnya kemudian itu coba digeser atau diubah ininya apa namanya strateginya. Demikian Eh, Mbak Fatmawati, Terima terima kasih. kasih Kang. Tadi ada yang dari Mbak Risma itu, ini pertanyaannya sebagai organisasi yang mengetahui tentang aturan tentang ini aliran bermasalah, apa yang harus atau kita berperan seperti apa untuk melihat aliran tersebut? Ya, karena kan tadi disampaikan bahwa Kementerian Agama
tidak berwenang untuk menjustis sebuah organisasi sebagai aliran sesat. Nah, kita yang mengetahui aturan tentang itu, kita bersikap apa? Karena di masyarakat ya belum apa-apa sudah saling menjustis ini kafir, ini sesat, dan lain sebagainya gitu, Kang. Oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa melihat polanya di sini, Mbak. Di apa? Di pertama, kita tidak menggunakan istilah sesat dan tidak sesat, melainkan itu istilah yang sebenarnya secara faktual dan secara otoritas itu dipegang oleh organisasi masyarakat Islam di Indonesia atau organisasi keagamaan. Dan itu negara pun tidak berhak, kira-kira begitu, tidak memiliki kewenangan untuk melarang organisasi agama apapun untuk mengeluarkan fatwa, karena itu justru menjadi bagian dari layanan yang memang tujuannya adalah memberikan memberikan apa namanya hak agar kelompok-kelompok keagamaan atau organisasi keagamaan baik dalam hal ini organisasi Majelis Ulama Indonesia maupun ormas-ormas Islam lainnya itu untuk mengeluarkan fatwa karena memang di situ tugas dan kewajiban para ulama kita dan itu memang bagian dari semacam eh, apa namanya dinamika keberagamaan di mana fungsi fatwa fungsi mufti itu berjalan kira-kira begitu. Namun sifatnya tentu saja tidak mengikat dalam pengertian konstitusi karena pengertian konstitusi tidak memberikan kewenangan sedikit pun menentukan hak status keberagamaan seseorang atau warga negara. Nah, kemudian penggunaan istilah yang kita coba pakai yang pernah ada di dalam konteks Kementerian Agama, pertama aliran sehat itu sangat keren sekali bagi saya, sehat dan tidak sehat. Jadi jauh dalam dalam konstruk stigma kira-kira begitu. Dan kemudian ada definisi aliran gerakan kawan bermasalah, itu kita beri tanda kurung, kira-kira begitu. Dan selanjutnya setelah 2014 ada pendefinisian aliran keagamaan bermasalah dalam konteks mereka yang melawan bersinggungan dengan problem dalam hukum pidana maupun perdata, itu kita tidak pertajam identitas apa namanya sifat kebermasalahan ininya kebermasalahan kelompoknya, tapi kita coba urai. Ini mohon izin, Mbak. Coba saya beri kata 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 kunci atau saya beri keyword di sini. Kita coba menurunkan atau menerjemahkannya pada problem konflik yang disebabkan oleh sumber-sumber, kira-kira begitu. Mbak Risma tadi coba misalnya harusnya coba uji kelompok keagamaan bermasalah yang mana yang kira-kira bisa disebutkan contohnya. Karena kalau kita mulai dari kelompok keagamaan bermasalah itu akan sangat kontraproduktif gitu Mbak dalam hal memahami bagaimana konflik itu sebuah konflik itu terjadi. Tapi kita justru harus memulainya dari problem ini. Misalnya ada pendirian rumah ibadah di Bogor yang kebetulan secara identitas bernama Masjid Umar bin Abi Thalib. Ada kelompok sosial keagamaan tertentu yang melekat pada kelompok tersebut. Nah, kita sebutkan, kita batasi penggunaan apa namanya framing sama penggunaan istilahnya itu dengan konstruk yang sesuai dengan KMA kita yang kita miliki ini. Problem yang konflik terjadi di situ bukan problem identitasnya, Mbak, tapi problem tata aturan terkait dengan pendirian rumah ibadah atau problem terkait konflik yang kira-kira melibatkan paham keagamaan tertentu, tetapi yang terkait dengan properti keagamaan. Misalnya, eh, di Kecamatan Celuring di Kabupaten Banyuwangi, ada peristiwa rumah ibadah, katakan masjid, yang kemudian di tengah-tengahnya itu ada ada pemasangan apa namanya pelang organisasi keagamaan tertentu. Terjadilah konflik para pihak. Nah, para pihaknya ini kita tidak perlu mengedepankan pendefinisian para pihaknya, tetapi kita lebih mengedepankan problem konflik apa yang sedang terjadi. Oh, problem konflik yang terjadi adalah bahwa rumah ibadah tersebut dalam status hukumnya itu masuk dalam kategori hukum status tanah wakaf. Tanah wakaf kemudian dalam statusnya melibatkan para nazir. Nazirnya kemudian dicari, dilacak apakah milik perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Jadi ketika kita angkat, kemudian kita selesaikan problem konfliknya, itu bukan faktor A, B, C, D-nya, identitas yang melekat di antara keduanya, tetapi pada hukum wakaf yang kira-kira secara undang-undang itu bisa kita kaji dan kita bisa selesaikan dalam bentuk pola-pola cegah dini, Mbak, baik dalam bentuk dialog, baik dalam konsultasi, negosiasi, atau yang lainnya. Itu menurut saya sangat penting kita merujuk kepada
regulasi yang sementara terakhir ini itu menjadi salah satu apa namanya teori untuk ini ya Mbak, atau teori atau modal praktik untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kita tidak lagi terjebak pada fokus penggunaan istilah-istilah ataupun pelekatan identitas-identitas tertentu, kira-kira begitu. Kalau misalnya kita lihat kasus yang ada di Tanjung Balai, yang kemarin kemudian mengakibatkan korban materi, itu harusnya bukan harusnya, itu sudah cukup jeli kita melihat bagaimana kasusnya adalah terkait dengan undang-undang penyiaran atau undang-undang pengeras suara. Maka yang kemudian diatur adalah terkait dengan pengeras suaranya, bukan faktor identitas atau entitas yang kemudian nempel di Izin Kang, mic-nya tutup. halo ya. Iya, siap. Ya, kita tidak fokus pada entitas atau identitas para pihak yang berkonflik, tapi kita fokus pada sumber konflik apa yang sedang terjadi, kira-kira begitu. Pada konstruk perbedaan apa yang sedang terjadi. Kalau kita tadi lihat sidang isbat, itu kadang kita melihat konfliknya terkait dengan ormas Islam. Itu bukan, tetapi konteksnya itu terkait dengan di sini ada terkait dengan poin 5 terkait dengan perbedaan paham dan sikap perilaku keberagamaan atau terkait dengan ritual perayaan hari keagamaan. Jadi konflik kajiannya itu mengkaji kenapa kok perayaan hari keagamaan itu kemudian bisa berbeda dan kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, bukan pada pengerasan identitas antar para pihak yang terlibat. Mungkin itu Mbak Fatma, terima kasih. Ya, terima kasih Kang. Penjelasan dari Kang Syafaat sungguh luar biasa dan saya kira itu sudah jelas untuk Pak Huzaifi ya dengan Ibu Risma Fadilatul Ifah. Ya. Ada lagi berapa yang raise hand, tapi sebelumnya kami bacakan dulu yang di kolom chat ya Kang ya. Eh, Silakan Mbak. pertama, ada tadi di kolom chat, meredam konflik ala Rasulullah bila diterapkan dalam zaman now, maka masyarakat akan aman dan damai. Apa saja kiat-kiat menuju itu? Ini chat dari Pak Nurman Hakim. Ya. Yang kedua, ketika ada indikasi aliran sesat, siapa yang berhak mengeluarkan keputusan bahwa aliran tersebut sesat? Ini dari Pak Syahril. Terus yang ketiga, dari Pak Gunawan, apakah ada situational justice test yang dirumuskan sebagai acuan kita dalam menentukan individu atau kelompok agama tersebut bermasalah? Ini yang di kolom chat tadi, Kang. Ada 3 pertanyaan. Ya, sebelum kita persilakan ke yang raise hand, mungkin Kang Syafaat bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu. Oke, baik. Eh, Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW, Khotaman Nabiyyin, dengan apa namanya, dengan strategi, dengan amanat ataupun dengan citra terbaik yang kira-kira diamanatkan, yang di, dituangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyebar rahmatan lil alamin, itu memang secara normatif kita sangat memahami ininya ya, aspek historisnya ya, baik peristiwa apa namanya, peletakan batu Hajar Aswad dan seterusnya. Kemudian dakwah Kanjeng Nabi di Madinah, mempertemukan apa namanya Muhajir dan Ansor, antara pribumi dan pendatang, itu nggak mudah. Tapi alih-alih malah terjadi konflik, pribumi dan pendatang malah memberikan citra bagaimana apa namanya tanah Madinah itu jadi Haromain, tanah haram kedua setelah Al-Makkah Al-Mukarramah, dan kita kemudian menemukan taman surga di situ, antara antara tempat tidur Nabi dan ini ya, dan apa namanya, dan mimbar, Mimbar, mimbar. Raudhah, Raudatul min Riyadil Jannah. Eh, Secara metode penafsiran, ada banyak tokoh, ada Rahman, ada Arkun, bahkan para mufasir juga kita bisa kutip tentang apa namanya, eh, teks-teks yang ada di dalam kitab suci kita. Nah, yang menarik, salah satu teks yang kemudian dirujuk di buku Konferensi Kementerian Agama tahun 1950
yang kemudian ditandatangani oleh Profesor Haji Ahmad Rasidi itu mengutip terkait dengan ayat Al-Baqarah 156, La ikraha fiddin, tidak ada paksaan terhadap agama. Itu kemudian menjadi sumber eh, filosofis yang kemudian ada di dalam buku Konferensi Kementerian Agama tahun 1950. Berarti kan kalau itu ada di tahun 1950, berarti tulisan itu keluar ketika ditandatangani oleh Prof. Hamid Rashidi yang berkisar di tahun eh, bulan Januari sampai bulan Maret 1946-an, kira-kira begitu. Karena apa? Karena posisinya agama Islam khususnya ini menarik nih. Tadi teman-teman Kristen bisa diskusi nih. Di masa pemerintahan kolonial sebelum pemerintahan Jepang bahkan Belanda, mungkin di era-era awal POC gitu dengan kemudian ada beberapa juga pemerintahan Hindia Belanda yang masuk mendampingi peralihan dari POC ke Belanda, itu umat Islam yang ada di Indonesia itu disebut sebagai kelompok atau manusia yang tidak beragama, kira-kira begitu. Manusia yang tidak beragama. Jadi karena mungkin tidak mengenalnya tradisi apa namanya pemerintah kolonial terhadap tradisi keberagamaan yang khas Islam begitu yang ada di Indonesia, itu dianggapnya kita apa masyarakat Muslim yang ada di Indonesia itu masuk dalam kelompok yang tidak beragama. Entah entah apa ya yang dekatnya, apakah pagan atau apa, pokoknya begitu yang kira-kira jauh dari dan penggunaan istilahnya pun sesat. Jadi kelompok beragama yang disebut sesat pada masa kolonial itu adalah kelompok Islam. Jadi ya ini motifnya sangat sederhana karena kita pahami karena memang konstruk kolonial pada itu waktu memang memiliki apa namanya dasar kelompok pahaman apa namanya memiliki dasar apa namanya pemikiran konstruk pemikiran berdasarkan agama yang memang melekat pada negara tersebut kira-kira begitu. Nah, disitulah kemudian penggunaan istilah la ikraha apa dalil la ikraha fiddin kemudian aliran keagamaan yang sehat itu yang kemudian muncul pendefinisian itu sehat dan negara yang berhak menggunakan istilah itu kemudian istilah sesat itu tidak pernah muncul lagi setelah pemerintah Hindia Belanda melakukannya kecuali memang dalam tradisi keberagamaan organisasi yang disebut dengan organisasi keagamaan dalam hal ini MUI yang lahir tahun 75 itu kemudian mengeluarkan fatwa tentang kesesatan aliran paham keagamaan tertentu. Kemudian mengkonstruknya secara lebih rigid pada 10 kriteria di tahun 2025 hasil munas di Pondok Pesantren Gontor. Namun, negara apakah berhak mengikuti apa yang dipatwakan secara secara agama oleh MUI? Tidak boleh. Karena tadi dasarnya adalah negara kita bukan berdasarkan agama tertentu. Maka negara kemudian mendefinisikan aliran keagamaan bermasalah. Nah, secara normatif, Mbak Risma atau teman-teman tadi yang pertama menanyakan terkait dengan apa namanya, bagaimana kita mengikuti akhlak apa itu Rasul. Mungkin Kementerian Agama saat ini selain la ikraha fiddin tadi itu juga mencari nilai-nilai normatif pada pada fakta-fakta yang secara hukum keagamaan pun bisa dirujuk. Saya ingin menampilkan regulasi Islam, regulasi keagamaan Islam yang ada di Indonesia, yang kemudian mungkin juga beririsan dengan konflik. Bisa dilihat nggak Mbak di sini Mbak, landasan konstitusi dalam layanan keagamaan. Belum ada kelihatan, Kang. Oh, belum ada kelihatan, sorry, saya share. Mbak, izin. Ini ada, ini kalau kita lihat, Undang-Undang Perkawinan tahun 74, Undang-Undang Wakaf tahun 2004, Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Halal, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Undang-Undang Pesantren. Ada nggak di antara undang-undang itu yang memungkinkan terjadi apa yang beririsan terkait dengan konflik keagamaan, Mbak Fatma? Kalau dilihat undang-undang yang mulai dari Undang-Undang tahun 74 tentang perkawinan itu sampai di poin 7 Undang-Undang Pesantrenan, dia tidak ada yang ini, tidak ada yang bertolak belakang dengan satu sama lain. Tidak bertolak belakang, iya, tapi apakah ada yang kira-kira beririsan dengan peristiwa konflik tertentu yang melibatkan paham kelompok paham keagamaan? Kalau saya sih melihat ya tidak ada deh. Oke, kita uji. Misalnya pesantren Zaitun yang ada di Indramayu.
yang kayak siapa kemarin yang bermasalah ya, pesantren Zaitun ya. Ya, itu masuk dalam kategori kelompok keagamaan Islam yang kemudian menimbulkan reaksi permasalahan di masyarakat ya, Mbak Fatma ya. Tetapi kita secara normatif dengan prinsip-prinsip keberislaman, kita menempatkan pemahaman kita tentang lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini pesantren itu pada undang-undang. Jadi dalam undang-undang itu ditentukan, kalau tidak salah ada kurikulum gitu loh Mbak. Ada rukun, ada syarat dan rukun beradanya pesantren. Nah, kemudian, kalau tidak salah juga terkait dengan apa namanya status tanah yang ada di Jaitun, itu kemudian dicoba diselesaikan dengan Undang-Undang Wakaf. Jadi pendekatannya itu negara tidak menentukan status pesantren Jaitun yang coba kita ambil contoh ini sebagai kelompok yang sesat, tetapi masuk dalam kelompok dalam aliran atau kelompok paham keagamaan yang bermasalah. Namun Bisa. pendekatannya penyelesaiannya secara hukum. Apakah bertentangan dengan undang-undang pesantren? Apakah terkait dengan status kelembagaan pendidikan pesantrennya, apakah bertentangan dengan status undang-undang wakaf. Jadi batasan kita, kalau kita mengikuti sisi normatif keagamaan, ini coba diterjemahkan pada hal-hal yang pada alur dan produk yang sifatnya konstitusional. Kira-kira begitu, Mbak. Tanpa harus kita misalnya memberikan stigma ataupun stempel tertentu. Sesat dan tidak sesat itu bukan kewenangan kita. Maka kita di negara itu haram hukumnya kalau saya boleh ini, kalau saya boleh beri apa namanya eh, eh, apa namanya pernyataan ini gitu, iseng gitu, itu haram hukumnya kita menggunakan istilah sesat karena kita representasi negara. Tapi kecuali kita misalnya merepresentasikan apa namanya aparatur yang non negara, maka kita akan mengikuti apa yang menjadi amanat yang melekat pada diri kita masing-masing. Jadi kira-kira eh, dasar apa namanya konstitusi yang ada di Indonesia itu juga tidak menjadikan agama Islam itu sebagai hal yang sifatnya terpisah, melainkan tetap bisa menjadikan sebagai sumber inspirasi dan bahkan menjadi terakomodir. Nah, bentuk akomodasinya itulah yang kemudian coba dituangkan oleh para pendiri dan pandir-pandir kita dalam bentuk regulasi yang memang sifat-sifat regulasinya ini sebenarnya cukup mendukung sebenarnya dalam hal penyelesaian-penyelesaian perbedaan-perbedaan paham keagamaan. Misalnya Undang-Undang Zakat. Kemarin ada kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga yang terkait dengan terorisme ya, Mbak. Nah, Undang-Undang Zakat kita melindungi nggak, Mbak, terkait dengan terorisme itu? Undang-undang zakat kita, dalam hal ini regulasi yang ada di Undang-Undang Zakat itu melindungi terkait dengan transparansi dan apa namanya ketertiban asas syariat dan asas regulasi, kira-kira begitu, terkait dengan pengumpulan apa namanya atau kegiatan atau aktivitas filantropi keagamaan. Negara tidak melarang atau membatasi aktivitas filantropi keagamaan, tetapi negara mengatur. Dan ketika proses pengaturannya ada, ketika ada kasus-kasus poin 11 dari sumber konflik paham keagamaan itu terkait dengan terorisme misalnya atau politik, itu kemudian kita cukup efektif menempatkan konstitusi dalam pola atur mengatur dinamika dan menata kelola perbedaan paham keagamaan yang menyerempet kepada aktivitas terorisme itu sendiri. Selain memang terorisme dalam hukum konstitusi kita itu bernaung pada undang-undang yang masuk dalam kategori tindakan pidana. Kira-kira gitu Mbak Fatma. Jadi Ya. posisi ini mungkin bisa menjawab pertanyaan pertama terkait dengan Rasul tadi itu. Kita mengambil contoh dalil la ikraha fiddin dan sifat-sifat apa namanya bina damai yang dilakukan oleh Rasul. Yang kedua terkait dengan apa namanya pendefinisian sesat, kita tidak lagi mungkin menggunakan istilah sesat karena kita hanya terbatas pada fungsi kita sebagai aparatur negara dan aktor resolusi konflik dengan merujuk kepada apa namanya pada penggunaan istilah aliran keagamaan bermasalah yang berada di bawah dua 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 tataran, apakah melanggar hukum pidana atau melanggar hukum perdata. Kalau kita merujuk kasus Hizbut Tahrir Indonesia, kalau kita merujuk kepada kasus Front Pembela Islam, itu kira-kira berhadapan dengan hukum apa itu, Pak? Dalam beberapa tahun terakhir. Maka yang menghadapinya adalah hukum positif, yaitu hukum pidana Pidana. terkait dengan dasar negara. Atau teman-teman FPI kita misalnya pernah terkena organisasinya, kemudian negara menghadapi organisasi agama Islam berupa FPI tersebut dalam konteks tindakan pidana ataupun perdata, kira-kira begitu. Dalam proses perusakan dan seterusnya, yang kira-kira bisa diukur dalam hukum positif. Namun proses
warga negaranya setelah itu dibubarkan secara secara organisasi, apakah aktivitas warga negaranya tetap mendapatkan hak untuk beragama, Mbak? Mendapatkan. Itu menjadi Iya. penting. Dan tujuan kita ke depan adalah bukan dalam pengertian memberikan batasan terhadap eh, hak keberagaman seseorang, tetapi ekspresi keagamannya itu yang kemudian mau tidak mau memang berhadapan sama dua hukum kita, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Mungkin itu apa jawaban di sesi kedua pertanyaan dari teman-teman yang menarik sekali tadi. eh, Iya, terima kasih Kang, penjelasannya sangat detail dan tentu ada di antara kita yang masih menginginkan. Saya lihat tadi di kolom ada yang raise hand ya, atau sudah mundur? Pak Hadi tadi saya lihat raise hand. Pak Gunawan, apa Supriyanto? Ya, Saya tadi sudah dijawab sama Tuan Guru tadi. oh Alhamdulillah siap sudah siap. jelas. Ya, Alhamdulillah sudah ya. Oke, sudah Bu. Ya. ya Pak Gunawan, udah ya dari Bima? Ah, sudah dijawab sama Oke, Tuan Guru oke. tadi itu. Alhamdulillah sudah jelas. Terima Ya, kasih Bu. oke. Sama-sama. Mbak Fatma bagaimana? Masih lanjut atau Mbak Fat? Sudah sepertinya Bu, waktu kita sudah di penghujung. Ya, Closing mohon statement izin mungkin, teman-teman. syafaat. Iya, karena kita dibatasi oleh waktu, teman-teman yang berada di Indonesia Timur sudah pukul 22.25, tentu sudah larut malam. Sebelum kita ucapkan terima kasih kepada Kang Syafaat dan kita kasih aplaus yang meriah sama beliau atas penjelasannya yang luar biasa. Terima kasih Kang, mewakili teman-teman dan panitia. Ada beberapa catatan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi yang dijelaskan kembali oleh Kang Syafaat bahwa sekali lagi beliau menegaskan negara dalam hal ini tidak berhak untuk menjustis seseorang atau satu organisasi sebagai aliran yang sesat. Yang kedua, sesungguhnya jejak-jejak perbedaan itu ada dari zaman kolonial ya Kang ya. Yaitu sudah ada dan tidak bisa terhapus begitu saja. Yang ketiga, bahwa ketika muncul konflik atau perbedaan-perbedaan maka selalu mengedepankan eh, bina damainya dengan membuka ruang diskusi, ruang dialog ya sehingga persoalan-persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Yang keempat, eh, konflik-konflik yang ada di Indonesia sesungguhnya itu dalam hal pandangan hukum bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari hukum pidana atau hukum perdata. Apakah gerakan itu atau organisasi itu melawan hukum pidana atau hukum perdata? Tapi ya sekali lagi bahwa konflik-konflik yang ada itu bagaimana upaya kita supaya tidak berkembang secara luas karena akan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Dan disinilah perannya kita sebagai penyuluh, penghulu, atau tokoh-tokoh agama untuk berpartisipasi aktif dalam melihat konflik itu sehingga lebih mengecil lagi. Saya kira ini yang dapat kami simpulkan dan sekali lagi terima kasih Kang sudah berbagi ilmu pada malam hari ini. Saya selaku moderator jika dalam mengantar acara mulai dari pertama sampai saat ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada webinar The Park edisi 35 ya, pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, selamat Kang Syafaat sudah menunaikan tugas 3 bulan ya. Ya, 3 bulan Mbak. kalau Mungkin ya boleh kalau saya kami sedikit sedikit menambahkan, Mbak, 1 menit. ya silakan. Jadi kita mungkin khususnya teman-teman yang dari Kementerian Agama, jadi jika kita berdiskusi dengan teman-teman Densus, BNPT, penggunaan istilah yang muncul mungkin radikalisme, kira-kira begitu. Radikalisme. Teman-teman kejaksaan biasanya menggunakan istilah aliran menyimpang, kira-kira begitu. Teman-teman MUI dengan otoritas fatwanya akan menggunakan istilah sesat. Nah, kita mungkin secara argumentatif, kita mungkin bisa merujuk kepada eh, pola dan batas kewenangan kita, yaitu aliran kelompok bermasalah, kira-kira begitu.
bahwa kemudian nanti akan menemukan pada satu titik bahwa yang ingin dicapai adalah ketertiban, perdamaian, maka kita mungkin bisa mengajukan eh, dasar-dasar normatif baik ilmu keagamaan maupun ilmu manajemen resolusi konflik terkait dengan cegah dini maupun deteksi dini. Dan kita sadar betul yang kedua, jika kita ingin menguji bagaimana kasus konflik itu bisa diselesaikan atau kita pelajari, kita tidak perlu mempelajari aspek perbedaannya atau aspek sumber konflik itu terjadi. Tapi kita justru mencari aspek sebaliknya, itu aspek bina damai. Misalnya kenapa tadi ada pertanyaan, Kang, gimana rumah ibadah itu ingin didirikan di satu tempat, tapi tidak memenuhi unsur syarat dan seterusnya. Baik di internal Islam maupun di antar umat beragama di level teman-teman di Kristiani di gereja. Kita lihat ada gereja yang bisa hadir. Kenapa gereja bisa didirikan di satu tempat tertentu dengan konstruk yang sama, dengan kasus heterogenitas yang sama, tetapi tidak bermasalah di tempat yang lain. Kita uji kenapa Ahmadiyah di satu tempat itu bisa cukup rukun, kemarin kayak metode Lampung ya, teman-teman Lampung, Ya. tapi di tempat yang lain kenapa konflik? Kita cari tahu bukan daerah yang konfliknya, tapi kita cari daerah yang bina damainya. Karena Kanjeng Rasul kira-kira memberikan ilmu yang saya kira juga tidak kalah ininya, berharga dan mulianya. Beliau selalu mengedepankan aspek-aspek ini, aspek-aspek pencarian kita terhadap upaya bina damai. Peperangan Rasul dengan perjanjian, itu lebih banyak perjanjian damai atau lebih banyak peperangan? Lebih banyak penjajian perdamaian dibanding peperangan itu sendiri. Peperangan sedikit, tapi jumlah bina damai itu lebih banyak. Jadi saya kira kita nggak kehabisan cara untuk menyelesaikan konflik atau mendekati konflik bukan dengan pendekatan pencarian titik bedanya, tapi titik temunya. Kita bukan mencari penyebab konfliknya, tetapi kita mencari sumber bina damainya. Kira-kira itu Mbak Fatma. Dan mohon izin atas segala kekurangan saya juga mau mohon maaf karena aspek kesejarahan yang saya sampaikan tadi itu tentu saja bermotif pada konstruk dinamika politik sosial tertentu di masa kolonial, di masa Orde Lama, Orde Baru, era Reformasi, kira-kira begitu. Itu memiliki dinamika dan tantangannya ke depan Indonesia kalau menghadapi isu tentang konflik dan perdamaian, kerukunan maupun moderasi beragama sebagai kata kunci yang kemudian dalam 5 tahun kemarin kita coba dimaksimalkan. Saya kira itu pendekatan yang cukup positif ya, pendekatan-pendekatan yang sudah kita pelajari. Kita mendefinisikannya sementara ini aliran kelompok bermasalah, tapi pendekatan kita adalah pendekatan kerukunan dan bina damai maupun moderasi beragama. Karena teman-teman di BNPT itu pendekatannya pasti keamanan. Teman-teman kejaksaan kenapa menggunakan istilah menyimpang? Karena pendekatannya ketertiban umum. Teman-teman TNI Polri kenapa pendekatannya keras sekali? Karena pendekatannya kedaulatan. Kira-kira gitu. Dan kita coba menyulam pendekatan-pendekatan yang ada di pemerintah maupun di Ormas itu untuk menuju capaian kita terkait dengan perdamaian abadi sesuai dengan amanat undang-undang dalam pembukaan Undang-Undang Republik. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Eh, Kami juga mendoakan agar kakang-kakang, teteh-teteh semuanya mendapat kesempatan untuk bertugas menjadi Khodimul Hajj di tahun-tahun mendatang. Karena kebetulan Amin kami ya rabbal mengikuti salah satu alamin. apa Amin. namanya tahadus nikmah. Saya ikut ujian 4-5 kali nggak lolos. Tahun kelima saya lolos. Dan Alhamdulillahirabbil alamin. jalurnya dari jalur doa dan itu dibuktikan misalnya dengan nilai kita yang tinggi itu kita bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah menjadi petugas haji di tanah suci. Demikian selamat juga Mbak Fatma Wati, Terima mudah-mudahan kasih. berkah kita bisa mendapatkan keberkahan dalam banyak cara dengan tujuan menjaga nilai-nilai kemaslahatan dalam layanan kita ke masyarakat dan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu teman-teman masih ada yang penasaran ingin komunikasi sama beliau, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka sebelum kami tutup, terima kasih kepada Kasubdit BPKI PK Bapak Dedi Slamet Riyadi, kepada narasumber kita Kang Syafaat, seluruh teman-teman panitia, host-host kita yang luar biasa, Mbak Fatma, Mbak Cici, Bang Naif, tukang foto mana ini Bang Naif, tidak muncul-muncul. Ya, para peserta yang malam ini tembus sampai 290 tadi saya lihat terakhir, tapi sekarang sudah banyak yang live dari room Zoom. Sekali lagi terima kasih partisipasi kita semua. Saya selaku moderator pada malam hari ini mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mulai dari awal sampai
akhir acara kita pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Terima izin. kasih semuanya. Warahmatullahi Izin. Waalaikumsalam Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Surya, Terima kasih, Tuan Guru. Nuhun, Mbak Fatmawati, Pak Uzaifi, Pak Rudin, Pak Fatma, Bang Naif. Ya, mohon izin kami Waalaikumsalam warahmatullahi izinnya Bapak Apakah Ibu. ini ada sertifikatnya, Pak? Sampai bertemu Mohon lagi izin. minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Safaat Izin. Mohon infonya ya atas kalau ilmunya. ada